Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai silabus mata kuliah komputasi meteorologi. Komputasi meteorologi adalah hal yang penting mutlak dikuasai oleh meteorologis. Oleh karena itu, kuliah ini akan memberikan pengetahuan dasar mengenai pentingnya penguasaan teknologi komputasi dalam meteorologi. Kuliah ini juga memberikan pengetahuan umum mengenai elemen komputer dan elemen pemrograman komputer. Bagian utama dari kuliah ini akan mengajarkan tentang pengetahuan dan keterampilan dasar untuk melakukan pemrograman komputer. Di mata kuliah ini yang akan kita latih itu dalam bahasa Fortran. Kuliah ini juga nanti akan memberikan keterampilan dasar untuk membaca dan menuliskan file data dalam format biner, baik format biner umum maupun format biner standar yang banyak digunakan dalam mengarsipkan data digital, cuaca, dan iklim, seperti format NetCDF dan GRIP. Nanti kita akan bahas apa itu NetCDF dan GRIP. Selain itu, teknik dasar visualisasi data meteorologi yang kita gunakan dengan perangkat lunak domain seperti GRADS, public domain seperti GRADS, juga akan diberikan pada bagian akhir kuliah ini. Topik-topik yang akan kita diskusikan ke depan antara lain teknologi komputasi dalam meteorologi. Dalam topik ini kita akan membahas masalah komputasi dalam meteorologi, sejarah perkembangan komputer, dan komputer yang digunakan dalam riset dan operasional meteorologi. Kemudian juga kita akan membahas mengenal lebih jauh mengenai perangkat keras, perangkat lunak komputer. Kemudian topik berikutnya adalah elemen pemrograman komputer dan algoritma. Di sana kita akan belajar mengenai representasi bilangan komputer, pengenalan aritmatika komputer. Kemudian juga kita akan belajar membuat flowchart, membuat pseudocode misalkan. Kemudian juga kita akan belajar struktur kode dalam bahasa Fortran. Kita akan melatih dulu bahasa pemrograman kita dengan bahasa Fortran. Kita akan membahas dasar-dasar pemrograman lainnya seperti standar operasional, input-output. Kemudian kita juga akan melatih untuk membuat format file. Kemudian juga kita akan melatih diri kita, melatih mahasiswa untuk membuat visualisasi data meteorologi. Kita akan sebelumnya mungkin akan dibahas juga mengenai dasar-dasar pemrograman GRADS. GRADS itu biasa untuk digunakan dalam visualisasi data-data meteorologi. Selain itu juga di akhir kita akan melatih atau akan mendiskusikan format data meteorologi. Setelah kita belajar kuliah komputasi meteorologi ini, diharapkan mahasiswa mampu membuat program komputer untuk menyelesaikan permasalahan meteorologi. Kemudian mahasiswa juga diharapkan dapat menerapkan metode komputasi untuk membaca dan menyimpan data dalam format biner yang biasa yang digunakan dalam keilmuan meteorologi. Yang terakhir adalah mahasiswa dapat menggunakan suatu perangkat lunak untuk membuat visualisasi data meteorologi. Mata kuliah ini memiliki kode ME2103
dengan mempunyai kredit sebesar 3 SKS dan memiliki kode dalam kurung 1 yang artinya 1 SKS ini adalah SKS praktikum. Praktikum akan dilakukan 6 kali dalam 1 semester dan dilaksanakan per 2 minggu. Untuk penilaian, mahasiswa akan dinilai dari beberapa komponen, yaitu UTS 20%, UAS 30%, praktikum 40%, tugas 10%. Yang perlu diingat adalah apabila mahasiswa tidak lulus praktikum, artinya mahasiswa tidak lulus mata kuliah komputasi meteorologi, sehingga untuk mendapatkan kelulusan harus mengulang pada semester berikutnya. Untuk nilai standar A 80 sampai 100, AB 75 sampai 80 dan seterusnya. Ada beberapa bahan bacaan yang Anda dapat pelajari sebagai tambahan wawasan, yaitu Chapman. Chapman ini bukunya adalah buku Fortran untuk sains dan engineer. Ini khusus untuk bahasa pemrograman Fortran. Kemudian Nebecker tahun 95, ini Anda dapat baca-baca juga khusus untuk komputasi meteorologi. Kemudian ada juga beberapa situs yang Anda dapat baca untuk mengenal lebih jauh format-format yang digunakan dalam meteorologi. Sekian penjelasan mengenai silabus. Selamat belajar.